Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Honda Beat ya, ini katanya yang punya. Dia itu kalau dibawa jalan-jalan susah setangnya. Rasa kayak geol-geol kayak gitu. Nah, ini setelah saya periksa ternyata ini kom setirnya terlalu kencang. Memang kebanyakan Honda kayak gitu ya. Kalau dari dealer itu Honda rata-rata kom setirnya disetel terlalu kencang ya. Jadi membuat si pengendara itu tidak nyaman, apalagi kalau motor bawa beban berat kemudian jalannya pelan. Kalau nggak bawa beban berat pun pas jalan pelan juga susah. Jadi motor itu setangnya maunya lurus terus, dibelokkan sedikit kayak balik lagi. Jadi kayak orang ngantuk ya. Lebih cenderung kerasa kalau di jalan pelan ya. Sekali lagi lebih cenderung kerasa pas di jalan pelan. Kalau jalannya agak ngebut sekalian malah nggak kerasa. Misal jalan di angka sekitar 20 sampai 40 itu kerasa banget. Oke, semakin pelan semakin kerasa goyang-goyangnya. Bisa dicek dengan cara kayak gini ya. Caranya posisikan roda ngangkat kayak gini. Bisa diganjel pakai apa saja terserah. Kemudian setangnya digoyang-goyang kayak gini nih. Saat setang digoyang-goyang, maka setang akan lebih cenderung maunya lurus seperti ini. Ini kan belok nih. Saya sentil pakai jari sedikit, dorong sedikit pelan-pelan. Nah, tuh. Dia berhenti di posisi tengah. Terus saya dorong sedikit lagi. Kemudian lepas, tuh, balik ke tengah lagi. Tarik sedikit, dorong lagi, tuh. Jadi dia kayak ada titik tengahnya ya. Kayak terjebak di posisi titik tengah. Ini tanda-tanda kom setir terlalu kenceng. Tuh kan balik lagi. Ini. Kalau posisi kayak gini nggak begitu terasa. Lah sedangkan motor kan lebih banyak setangnya lurus ya. Motor di jalan itu lebih banyak setang lurus kayak gini. Jadi pas digoyang sedikit, dia kayak setang kayak maunya lurus lagi. Belok sedikit, setangnya mau lurus lagi. Jadi susah untuk dikendalikan. Sangat terasa kalau di jalan pelan. Coba kalau motor kalian, kalau pas jalan pelan, setang kerasa kayak mintanya lurus terus. Atau kayak gini, dipakai jalan jadi efeknya kayak gini. Gredel ya. Kemudian angkat roda depan, cek seperti ini. Seperti saya ini, pakai jari saja. Tuh, gredel. Dan kalau dipegang kayak gini, di tangan saya ini kerasa pas di sini, nah, kayak gredel kayak gitulah. Ini tanda-tanda kom setir terlalu kencang. Jadi digoyang-goyang kayak gini, kerasa tangan saya. Goyangnya jangan seperti ini. Kalau kayak gini nggak kerasa. Goyangnya itu pelan kayak gini. Nah, ini. Nah, ini kerasa banget di tangan saya nih. Gredel. Tuh. Tarik dikit. Tuh, balik ke tengah toh. Nah, terus caranya gimana? Ya tinggal dikendorkan saja. Caranya buka ini plastik cover yang ada di belakang plat nomor. Untuk bautnya ada dua ini, satu dan sebelah sini satu. Buka pakai obeng. Kalau di Vario yang 150 apa ya? Dia pakai kunci L. Kalau di Beat semua pakai obeng. Kayaknya yang pakai kunci L itu Vario 150. Tapi saya lebih sering pakai obeng min bukannya. Pakai obeng min yang pas maka dia bisa. Kemudian di sini masukkan obeng min ke sini, angkat. Nah. Jadi obeng min berfungsi untuk menyongkel ini supaya ini kan kancingannya. Supaya kancingannya terbuka. Di sini terlihat ini adalah mur kom setir.
Ini ya, ini ya, ambil obeng min besar untuk memukul ngendorin ya. Nah, kelihatan ini set kayak gini, kemudian ketok ya sampai dia agak mundur sedikit. Setelah itu kita coba lagi setangnya. Kalau masih terlalu kencang, masih kerasa gerjel-gerjel, kendorkan lagi, ketok lagi. Tapi kalau sudah cukup ya sudah. Sedikit lagi. Coba. Udah ini, udah. Kita kesini lagi. Sekarang kita coba lagi ya. Nih, masih sama, pakai jari. Tuh, sudah 14. Tuh, udah nggak gerdel. Tuh. Nah, nggak ada gerdelnya tuh. Diluruskan, dia belok lagi tuh. Luruskan, belok sendiri. Nah, tuh kan. Tuh ya, 12 tuh. Nggak ditarik loh ini loh. Ini ketarik sama, jadi setangnya ini ketarik karena ada itu kaliper cakram. Kalau cakramnya di sebelah sana maka cenderung belok ke sana. Karena cakramnya di sebelah sini jadi cenderung belok ke sini. Tuh ya. Nah, tuh ya. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah ini sudah. Lalu cek juga seperti ini. Ini dipegang kanan kiri, kemudian tarik ke depan. Ini harus tetap kencang ya. Nggak boleh kerasa ada cekluk-cekluk. Kalau sampai kerasa cekluk-cekluk di tangan, itu tandanya berarti komstir sudah kena. Kalau komstir sudah kena kayak gitu, setang dikendorin biar beloknya enteng, tetapi ditarik kayak gini bunyi cetuk-cetuk-cetuk atau di tangan kerasa, itu tandanya komstir sudah kena. Tapi kalau di belok-belokan udah enteng dan ditarik-tarik kayak gini, nggak ada kerasa cetuk-cetuk, itu tandanya komstir masih bagus. Harus bisa belok dan nggak cetuk-cetuk ya. Kalau beloknya enteng tapi cetuk-cetuk, berarti komstirnya minta diganti. Dan kalau lebih parah lagi, kalau beloknya masih berat tapi cetuk-cetuk, ya itu sudah parah banget komstirnya. Tapi kalau beloknya enteng dan tidak cetuk-cetuk, berarti komstirnya masih bagus. Oke, kayak gitu, paham? Semoga paham. Kalau saya nih, ini kalau saya misal komstir sudah kena, kalau saya mending saya bikin cetuk-cetuk daripada dipakai goyang-goyang. Tapi kadang orang itu kepenginnya yang nggak cetuk-cetuk, dipakai goyang nggak apa-apa, goyang-goyang nggak apa-apa, yang penting nggak cetuk-cetuk kayak gitu. Kebanyakan orang kayak gitu.
Tapi kalau saya pribadi sebagai bengkel lebih suka cetuk-cetuk daripada dipakai goyang. Karena kalau dipakai goyang itu susah banget. Paling-paling bunyi cetuk kalau di jalan rusak atau pas di rem depan. Cetuk-cetuk kayak gitu. Kalau nggak di rem depan ya enggak. Sama di jalan rusak aja cuma bunyi kayak gitu, cetuk-cetuk. Tetapi kan setang dibelok-belokan gampang ya, enak. Tapi kalau orang-orang yang ngeyel kadang suka dibikin kencang saja, nggak apa-apa beloknya susah, yang penting nggak bunyi cetuk, bahaya takutnya copot kayak gitu, padahal nggak mungkin copot. Kalau saya lebih suka bunyi cetuk-cetuk tapi setangnya enteng, daripada nggak bunyi cetuk-cetuk tapi setangnya dibelokkan susah. Itu sangat berbahaya bagi saya sendiri, apalagi kalau di belakangnya truk dan kalau jalannya lagi rame. Coba dibayangin, jalan lagi ramai, kanan kiri ada kendaraan, kemudian setangnya dibelokkan goyang-goyang kanan kiri terus, kan susah ya. Jadi kayak mau senggolan sama kendaraan yang lain. Oke, kita pasang lagi. Caranya ya ini, kan ada sentil nih. Ini ada sentil 1 dan 2 di atas ini. Kita masukkan dulu sentilnya di lubang sini nih. Ini kan ada lubang nih, masukkan set kanan kiri. Kanan kiri masuk dulu. Nah, maka otomatis kancingan di sini akan masuk juga. Pasang lagi bautnya. Motor goyang itu ada beberapa jenis ya, beberapa jenis goyang. Kalau goyang komstir kayak gitu, kerasane kalau lagi jalan pelan. Kemudian rasa setangnya goyang kanan kiri. Yaitu ciri-ciri goyang dari komstir. Dipakai pelan, setangnya kayak gredel kayak gitu. Setang mintanya lurus itu komstir ya. Beda lagi kalau goyang di ban. Kalau pelek goyang itu cenderung kayak gini. Dipakai jalan sepanjang jalan kayak gini. Eyek. Jadi kayak goyang terus, goyang. Semakin cepat kecepatan motornya, maka ritme goyangnya semakin cepat juga. Tapi kalau misalnya ngebut sekalian malah setang kayak anteng rasanya, karena saking banyaknya kayak gini jadi rasanya kayak anteng. Tapi kalau misalnya jalan pelan, goyang kayak gini. Itu kalau pelek itu kayak gini setang rasanya. Kesini ya. Kalau komstir rasanya kayak tadi, berhenti di tengah gredel ya, itu komstir. Kalau ban kayak gini, kalau ban rasanya kayak motor kayak gini, goyang. Nah kayak gini, semakin larinya ngebut semakin kerasa goyang-goyangnya, itu semakin kerasa bet. Jadi kayak setang kayak gini rasanya, uyuk. Itu kalau ban ya. Pelek itu kalau kerasa kalau pelek yang goyang. Lah kalau ban gundul tapi peleknya senter atau enggak goyang, itu biasanya kerasanya kalau di jalan-jalan yang bergelombang. Misal nih jalan aspal kemudian bergelombang aspalnya ya, karena efek biasanya karena kendaraan berat kan jalan bergelombang lah, itu biasanya motor lari ke pinggir. Jadi tidak kita belokkan ke pinggir, tetapi motor kerasa kayak lari ke pinggir. Jadi dia mengikuti bentuk aspalnya. Kalau aspalnya miringnya ke pinggir ya beloknya ke pinggir, jadi kayak belok sendiri. Kalau aspalnya belok ke tengah, miring ke tengah, ya kita kerasanya kayak setang dibelokkan ke tengah. Itu kalau ciri-ciri ban gundul. Lah kemudian kalau misalnya di jalan yang tambalan biasanya kan jalan yang rusak kemudian ditambal itu kan nggak rata tuh. Nah itu biasanya kerasa juga kayak gleyor gitu, kayak numpak perahu, gleyor.
Jadi dia cuma sekali dua kali tok cuma gleyor. Nah itu ciri-ciri ban. Mungkin bannya gundul minta diganti, atau bisa juga karet ininya. Atau bisa juga karet ini ya. Karet ininya oblak. Kalau karet ini oblak, rasanya sama kayak ban gundul. Jadi motor dipakai itu kayak gleyor kayak gitu. Pas lagi di jalan, misal kayak jalan yang tambalan-tambalan atau jalan bergelombang, atau pas lagi di tikungan. Nah kalau itu cara ngeceknya tinggal di standar 2 kayak gini, kemudian digoyang-goyang motornya, digoyang-goyang kayak gini. Kalau dia terlihat ada spasi, berarti oblak. Kita cek. Nah ini digoyang-goyang nggak ada spasi, berarti dia masih kenceng. Tapi kalau digoyang-goyang terlihat ada spasi, nah itu berarti sudah minta diganti busnya. Ini namanya bus engine mounting. Oke, jadi ada beberapa jenis goyang ya. Yang pertama goyang karena komsir, kemudian goyang karena pelek, yang kemudian goyang karena ban gundul. Nah kalau bearing, kalau goyang bearing oblak itu biasanya nggak kerasa ya. Bearing oblak itu kerasa, kalau bearing oblak sedikit itu kerasa kayak gini. Ini dipegang, ini diangkat, kemudian bannya diputar. Kalau tangan kamu kerasa kayak gerdel-gerdel atau bergetar, yaitu tandanya bearingnya sudah goyang. Tetapi kalau bearing pecah, itu beda lagi ya. Kalau bearing sampai pecah, itu biasanya ban akan seret, khususnya untuk yang bercakram, berrem cakram ya. Bannya akan kerasa seret dan kerasa ngeleyor pas lagi belok. Jadi cuma kerasa kayak goyang pas lagi belok, karena ban ketika belok ke sana dia miring ke sana, ketika belok ke sini dia miring ke sini. Itu kalau bearing pecah ya. Tapi kalau cuma oblak nggak pecah, itu biasanya dipakai jalan itu nggak kerasa. Paling kerasa kalau misalnya kayak gini, dipegang dan diputar, dipegang, diangkat, diputar, maka tangan akan kerasa kayak gitu, kayak gemeter lah. Yaitu tandanya bearing roda. Mudeng ora? Semoga mudeng ya. Kalau yang nggak mudeng silahkan tanya di komentarmu. Yang nggak mudengnya yang apa? Beda lagi kalau di bulan puasa itu suka motor suka belok-belok sendiri kalau ketemu warteg. Lah itu sudah beda lagi ya. Kalau bulan puasa kebanyakan motor itu suka goyang kalau ketemu warteg atau lihat warteg di pinggir jalan, otomatis motor suka oleng kayak gitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.